Pada Cloud2j kita bisa melakukan konfigurasi load balance secara mudah dan cukup sederhana. Jadi dengan adanya fitur load balance di Cloud ini, maka untuk konfigurasi load balance juga bisa kita lakukan via Cloud. Nah, penasaran seperti apa konfigurasinya? Tonton terus video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Load balance merupakan suatu fitur pada jaringan yang mana kita nanti bisa membagi beberapa beban traffic pada jaringan lokal ke beberapa interface WAN atau melalui beberapa provider yang tersedia. Untuk skema dari load balance sebenarnya nanti sifatnya itu adalah aktif-aktif. Jadi modelnya bukan aktif backup, berbeda dengan yang failover. Namun biasanya untuk skema load balance sendiri biasanya sudah include dengan implementasi dari yang namanya failover. Sehingga nanti ketika terdapat salah satu provider yang bermasalah, maka koneksi internet tetap bisa berjalan melewati jalur internet yang masih aktif. Untuk topologi yang akan kita gunakan sebenarnya kurang lebih sama pada video kami sebelumnya. Jadi di sini kami menggunakan router EG 105GWT. Kemudian di router ini untuk ISP1 nanti masuk melalui WAN 0. Kemudian ISP2-nya nanti akan masuk melalui WAN 1. Kemudian di sini untuk port LAN ini yang akan menuju ke laptop saya. Jadi untuk topologinya cukup sederhana, ada router, ada ISP1 dan juga ada ISP2. Untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi yang pertama pastikan untuk perangkat RUI, kemudian router ini pastikan sudah bisa terkoneksi ke internet terlebih dahulu. Dan juga pastikan Anda sudah melakukan klaim terhadap perangkat router yang Anda gunakan. Kemudian untuk melakukan konfigurasi kita bisa akses ke Cloud2j. Jadi untuk Cloud2j nanti tampilannya seperti ini. Jadi saat ini untuk internetnya masih aktif di WAN 0 saja. Kita bisa lihat di gambar ini. Kemudian untuk perangkat yang kita gunakan juga terlihat di dalam menu Cloud2j Network ini. Kemudian untuk konfigurasi load balance-nya kita bisa lakukan di dalam menu Network Wide. Jadi di dalam menu Network Wide nanti di sini ada yang namanya Multi WAN. Jadi kita bisa klik di sini untuk tampilan dari Multi WAN. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk interface internet atau interface WAN yang aktif saat ini barulah satu interface saja, yaitu di WAN 0. Jadi di sini WAN 0 sudah mendapatkan IP 10.0.0.254. Kemudian untuk klien ini artinya adalah alokasi IP yang digunakan oleh perangkat-perangkat klien. Misalnya perangkat laptop yang saya gunakan. Kemudian untuk melakukan konfigurasi load balance, jadi di sini kita perlu aktifkan port mana yang nantinya akan berfungsi sebagai port WAN. Jadi di sini kita bisa klik di sini. Kemudian untuk WAN 1 atau LAN 3, di sini kita bisa ubah atau kita bisa convert ke WAN port. Jadi kita lakukan convert. Kemudian untuk type-nya kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Bisa menggunakan PPPoE, statik, ataupun DHCP. Nah seperti ini. Misalnya ini adalah WAN 1, WAN 0 dan WAN 1. Kita klik save. Kita bisa tunggu terlebih dahulu sampai proses perpindahannya selesai. Dan kalau perpindahannya sudah selesai maka untuk port WAN 1 atau LAN 3 saat ini kondisinya sudah menyala hijau dan terindikasi ini adalah port WAN. Terdapat icon lingkaran atau gambar bumi seperti ini. Kemudian kita bisa back dan tampilan dari menu multi WAN nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman.
Saat ini konfigurasi load balance ini sudah aktif, tapi di sini kita bisa lihat bahwa IP di WAN 1 itu masih belum tersedia. Jadi kita bisa refresh terlebih dahulu sampai IP di WAN 1 ini nanti sudah mendapatkan alokasi IP dari ISP2-nya. Oke, jadi untuk WAN 1 saat ini sudah mendapatkan alokasi IP 172.16.1.44. Ini adalah ISP2. Sedangkan yang ISP1 tadi adalah 10.0.0.254. Kemudian untuk konfigurasi load balance selanjutnya kita bisa arahkan ke dalam menu wake di sini. Jadi di dalam menu wake ini defaultnya ketika Anda menambahkan interface sebagai WAN, maka dia nanti akan dikonfigurasikan yang namanya load balance atau load balancing. Saat ini statusnya. Kemudian untuk load balancing selesai, di sini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Jadi ada based on connection, based on source IP, based on source dan destination IP address, ataupun smart load balancing. Jadi kalau Anda pilih misalnya untuk yang based on connection, itu artinya nanti setiap koneksi yang sama akan dilewatkan di jalur provider yang sama. Jadi untuk connection ini dia nanti hanya akan melihat berdasarkan connectionnya saja, tidak melihat berdasarkan IP source ataupun IP destination. Maka dari itu ketika kita mengaktifkan yang namanya based on connection, di sini terdapat notifikasi. Semisal Anda gagal untuk mengakses yang namanya m-banking ya, atau mobile banking atau online bank di sini, dan terdapat kendala, fail, maka kita bisa ubah ke yang based on source ataupun yang source dan destination seperti ini. Jadi nanti untuk koneksinya dia akan lebih stabil. Untuk yang based on source dan destination IP address, nanti di bawahnya ada yang namanya WAN 1 wake dan juga WAN 0 wake. Jadi nanti di bawahnya ada WAN 1 wake dan juga WAN 0 wake atau WAN wake ya. Defaultnya statusnya di sini 11. Jadi kita bisa konfigurasi satu seperti ini ketika ISP1 dan ISP2 ini memiliki bobot yang sama. Misalnya ISP1-nya kapasitasnya 10 mega, ISP2-nya kapasitasnya 10 mega, ini kan kapasitasnya sama. Jadi kita bisa tentukan untuk wake-nya ini adalah 1:1 atau 50:50 sebenarnya di sini nanti. Tapi nanti semisal Anda memiliki kapasitas bandwidth atau layanan yang berbeda, misalnya ISP1-nya 20 mega, kemudian ISP1-nya itu 10 mega, maka nanti perbandingannya adalah 2:1. 20:10 maka 2:1. Nah untuk WAN 0 atau WAN wake ini ya kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing seperti ini. Kemudian terkadang kita itu berlangganan internet untuk layanannya atau bandwidthnya baik uplink dan downlink itu terkadang berbeda atau tidak simetris. Nah untuk mengatasi hal tersebut, Ruijie sudah memiliki layanan atau policy yang namanya itu adalah Smart Load Balancing. Jadi untuk Smart Load Balancing ini kita bisa tentukan misalnya untuk WAN 0 uplinknya misalnya berapa mega, kemudian downlinknya misalnya berapa mega. Jadi di sini lebih digunakan untuk mengatasi layanan uplink dan downlink yang tidak simetris. Tapi di sini kebetulan saya internetnya sama, simetris, jadi kita bisa gunakan yang based on source dan destination IP address seperti ini. Kemudian untuk one week-nya kita bisa sesuaikan 1:1. Jika sudah kita bisa klik save. Nah seperti ini, informasinya sudah sukses. Kita bisa juga coba remote ke perangkat GWT ini ya, perangkat Ruijie routernya. Seperti ini. Kita bisa lihat untuk WAN-nya juga sudah
terdapat dua, yaitu WAN 0 dan WAN 1. Jadi artinya konfigurasi yang kita terapkan di dalam cloud ini saat ini sudah diteruskan ke perangkat router yang kita gunakan. Kemudian di sini kita akan coba lakukan pengujian. Jadi untuk laptop saya ini untuk terkoneksi ke internet ini nanti akan melalui WAN 0 atau melalui WAN 1. Jadi kita bisa coba, paling mudahnya nanti kita bisa menggunakan traceroute. Jadi di sini kita bisa gunakan terminal seperti ini. Misalnya traceroute ke 1111. Kita cek melalui internet mana atau ISP mana. Ternyata ketika kita mengakses 1111 itu akan dilewatkan ke ISP 1 yaitu 10.0.0.1. Kemudian kita bisa coba buka lagi melakukan koneksi lagi, misalnya jadi di sini kita bisa lihat untuk tujuan ke website citraweb.com laptop saya dilewatkan ke ISP 2 yaitu dengan alokasi IP 172.16.1.1. Jadi di sini nanti kita bisa lihat bahwa untuk laptop saya dengan tujuan-tujuan tertentu seperti 111 dan juga misalnya ke citraweb.com ini nanti akan dilewatkan di jalur yang berbeda atau di provider yang berbeda. Kemudian misal kita coba lakukan bandwidth test. Jadi di sini kita coba misalnya menggunakan fast.com. Kita bisa cek nanti yang dilewatkan itu melalui ISP 1 atau ISP 2. Jadi untuk Ruji Cloud nanti monitoringnya kita bisa lihat di dalam menu network health dan nanti bisa arahkan ke One Health. Jadi di sini kita bisa lihat untuk WAN 0-nya saat ini dipakai nih. Ada traffic kurang lebih 1 mega sekian. Nih. Ini masih proses pengujian, kita tunggu sampai selesai. Kita coba tes lagi misalnya untuk speedtest.net. Kita bisa lihat di Ruji Cloud. Kita coba cek untuk yang dilewatkan nanti melalui WAN 1 atau WAN 0. Jadi di dalam menu ini. Masih belum update ya teman-teman ya. Oke, pengujian speed test sudah selesai. Kita coba cek lagi di Ruji Cloud-nya. Oke, jadi untuk di tampilan One Health ini karena memang dia via cloud, jadi tampilannya memang tidak bisa real time untuk traffic berapa yang dilewatkan. Mungkin lebih mudahnya untuk melakukan monitoring terhadap traffic yang dilewatkan itu melalui ISP1 atau ISP2 yang real time. Kita bisa akses ke perangkatnya entah itu melalui e-web atau Anda bisa akses langsung menggunakan IP-nya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa sudah terdapat beberapa traffic ya melalui WAN 0 dan melalui WAN 1. Jadi ini adalah tampilan dari e-web atau ketika kita akses langsung ke perangkatnya si Ruji router ini IG 105 GWT.
Nah, ini kita bisa lihat trafficnya melalui 10 dan juga 11. Artinya load balance saat ini sudah terbentuk. Biasanya ketika kita melakukan konfigurasi load balance, itu sudah include juga dengan yang namanya layanan atau fitur failover. Jadi memang 2 ini aktif semuanya, aktif-aktif, tapi nanti ketika terdapat salah satu yang bermasalah, maka internet nanti akan tetap dilewatkan melalui jalur yang masih aktif. Jadi terdapat mekanisme failover di sini. Nah, di sini kita akan coba simulasikan semisal 10-nya ini bermasalah. Kemudian kita bisa lakukan cek semisal 10-nya ini bermasalah, kita bisa coba menggunakan terminal lagi untuk melakukan traceroute. Untuk melihat jalur yang digunakan itu menggunakan jalur yang mana. Jadi di sini kita bisa lihat untuk traceroute 111 melalui ISP1 ya. Kita coba lihat. Oke, saat ini untuk koneksi traceroute 1111 saat ini sudah menggunakan internet yang masih aktif, yaitu 172.16.1.1. Yang awalnya tadi dia dilewatkan ke jalur 10.001. Ini adalah ISP1. Jadi di sini kesimpulannya untuk koneksi 111 sudah dilewatkan via ISP2. Di sini kita juga bisa lakukan traceroute lagi ke CitraWeb. Nah, untuk yang citraweb.com juga sama. Di sini dilewatkan ke ISP yang masih aktif, yaitu ISP2 dengan alokasi IP 172.16.1.1 untuk WAN 1 atau ISP2-nya. Jadi seperti itu tadi konfigurasi load balancing via cloud untuk perangkat router Ruiji Riyi ini. Jadi konfigurasinya cukup mudah, cukup sederhana, tinggal klik-klik konfigurasi load balance selesai. Dan di sini tadi kita juga sudah membuktikan ketika Anda mengaktifkan yang namanya fitur load balance, maka sudah include juga dengan fitur failover. Jadi tadi kita bisa cek yang awalnya koneksinya itu melalui ISP1, kemudian ISP1-nya bermasalah, maka traffic akan dibelokkan ke ISP yang masih aktif, yaitu tadi melalui ISP2 atau melalui WAN 1. Bagi Anda yang tertarik mendapatkan perangkat seperti yang saya gunakan ini, Ruiji EG105GWT atau perangkat Ruiji yang lainnya, atau perangkat-perangkat jaringan yang lainnya, Mikrotik, OLT, atau yang lainnya, Anda bisa dapatkan di website citraweb.com, atau Anda bisa temui kami di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko CitraWeb. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau ide video yang lainnya, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di CitraWeb tutorial selanjutnya.